pendekatan restoratif justice yang saat ini tengah digaungkan oleh Kabareskrim Polri merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Melalui mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam sebuah perkara dengan pendekatan restoratif justice, pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Restoratif justice dinilai yang penting diterapkan di Indonesia karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat. Dalam hal ini, korban dan pelaku berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berulang kali memerintahkan agar menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penanganan perkara oleh anggota Polri. Kapolri juga menerbitkan surat edaran pada tanggal 19 Februari 2021 yang salah satu isinya memerintahkan penyidik untuk memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Apa benar pendekatan ini menjadi solusi dan menggeser terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang mengarah pada tujuan retributif? Selengkapnya dalam Bintang Bicara. Sudah bersama dengan saya Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, selaku Kabareskrim Polri. Halo Pak Agus, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, bagaimana Pak keadaan Bapak, kegiatan Bapak ini di tengah pandemi? Seluruh jajaran kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo tentunya diarahkan kepada dukungan kepada pemerintah untuk melakukan penanganan dampak kesehatan daripada penyebaran virus corona ini. Di samping itu juga melakukan berbagai upaya mendukung pemerintah dalam rangka untuk memulihkan ekonomi nasional, termasuk ketersediaan pangan, investasi, kemudian TPPO, kasus mafia tanah dan lain sebagainya. Ini tetap menjadi bagian daripada tugas Polri, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kita tugasnya adalah memelihara stabilitas Kamtimas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, penegakan hukum sebagai upaya yang terakhir. Ini tentunya kita laksanakan dengan gas remnya harus tepat, sehingga syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi Kamtimas di seluruh wilayah secara umum terkendali. Pak Agus, Pak Kapolri meluncurkan 16 program prioritas. Salah satunya adalah restoratif justice. Mungkin masyarakat awam ini masih kurang paham, Pak. Ini kira-kira Bapak bisa jelaskan bagaimana sih, Pak, maksud dari restoratif justice dan apa, Pak, tujuannya? Praktek restoratif justice yang dilaksanakan di jajaran kepolisian ini sebenarnya sudah cukup lama dengan mengacu kepada berbagai hukum di masyarakat yang tumbuh, sehingga sejak tahun 2016 ini upaya untuk melegalkan restoratif justice ini dilakukan oleh jajaran kepolisian. Syukur alhamdulillah Pak Listio Sigit Prabowo memiliki tekad yang sangat kuat untuk menerbitkan perpol yang memberikan landasan hukum bagi implementasi restoratif justice di jajaran kepolisian. Oke, baik Pak. Jadi restoratif justice ini sebetulnya seperti apa, Pak? Paradigma penghukuman di negara-negara maju mengalami perubahan. Kita sendiri sekarang sedang mengalami overload warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Tentunya
Ini harus menjadi PR kita bersama untuk carikan solusi sehingga paradigma penghukuman yang sifatnya pembalasan ini diarahkan kepada upaya untuk pemulihan keadaan. Karena mereka pada saatnya nanti akan kembali ke masyarakat, akan berinteraksi juga. Jangan sampai nanti ada antar mereka dendam. Itu kira-kira. Sejauh ini dalam penerapan restoratif justice, sudah seberapa sering sih Pak untuk dilakukan di Indonesia? Dari aspek merupakan suatu kebijakan dalam bentuk restoratif justice. Ini tentunya kajian sudah cukup lama, Pak. Pada saat jadi pidana umum tahun 2016, ini sudah kita mulai laksanakan penelitian dan lain sebagainya sampai dengan FGD. Sudah sempat begitu, kemudian karena dalam pelaksanaannya praktek-praktek seperti ini sudah dilaksanakan, Pak. Pada saat tersangka dan korban ini sudah sepakat berdamai, kemudian mereka mencabut, dipanggil mereka tidak mau datang, perkara ini jadi gantung, Pak. Sehingga ini menjadi bahan pemikiran kita. Di samping kita juga pengen anggota yang melaksanakan itu tidak menjadi korban atas belum adanya aturan yang memberikan landasan hukum bagi penerapan restoratif justice. Lalu mengapa Indonesia perlu untuk menerapkan restoratif justice? Apa Pak sebetulnya yang melatar belakanginya? Kejaksaan dan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan petunjuk kepada jajaran di bawah Kejaksaan maupun di bawah Mahkamah Agung untuk menerapkan restoratif justice. Untuk Polri sendiri, satu-satunya perkap yang diundangkan di Kumham ini adalah Perkap nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang restoratif justice. Artinya perkap ini betul-betul dijadikan landasan oleh anggota di dalam memberikan kepastian hukum apabila para pencari keadilan sudah merasakan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Perkara hukum apa saja sih Pak yang menjadi fokus penerapan restoratif justice? Bisakah diterapkan bagi perkara SARA dan radikalisme? Sejauh ini di dalam perkap sudah dituangkan secara jelas perkara yang mana yang boleh dilakukan restoratif justice dan perkara mana yang tidak boleh. Jadi kepada para anggota nggak mungkin juga kalau kasus-kasus pembunuhan, misal perampokan, terorisme kemudian dilakukan restoratif justice. Tapi intinya adalah bagaimana penerapan restoratif justice adalah upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban, pelaku dengan keluarga korban, korban dengan keluarga pelaku, sehingga mereka pada saat diterapkan restoratif justice, hubungan mereka akan kembali pulih seperti semula. Artinya pada proses penyidikan polisi memiliki kewenangan penuh. Apakah perkara dilanjutkan atau tidak, Pak? Hal ini sepenuhnya menjadi hak daripada para pihak yang berperkara. Karena apabila mereka sudah merasakan kembali, saya sampaikan bahwa kuncinya adalah apakah para pihak yang sedang berperkara ini merasakan bahwa hukum yang dibuat ini ada manfaatnya bagi mereka. Yang kedua, dia merasakan bahwa kesepakatan yang diperoleh dalam perdamaian yang melibatkan semua pihak misalnya, ini apabila dia sudah merasakan keadilan, kemudian dia mencabut laporannya, kan dengan sendirinya alat buktinya dicabut, keterangannya dicabut, kan menjadi tidak cukup bukti. Sehingga mau tidak mau, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 huruf K Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, polisi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
Salah satu tugas kepolisian adalah penegakan hukum. Jadi dia harus memberikan, kalau sudah dicabut ya harus dilakukan. Karena kalau enggak maka anggota tersebut bisa melanggar undang-undang kepolisian. Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Sejauh ini perilaku para pencari keadilan itu macam bervariasi. Ada yang orang melaporkan untuk nakut-nakuti, setelah dia datang membawa surat tanda penerimaan laporan dari Polri, saya udah laporkan. Kemudian kalau yang pihak tersangkanya atau terkaitnya ini berusaha untuk melakukan perdamaian, dipanggil nggak mau datang. Kalau tidak diberikan landasan yuridis, ini anggota juga takut, Pak. Nanti diperiksa propam karena nggak ada dasarnya. Diperiksa Irwasum. Nah, dengan terbitnya Perpol nomor 8 tahun 2020, tentunya ini akan menjadi spirit dan semangat anggota untuk mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dia tidak memanfaatkan proses restoratif justice yang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Berikutnya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat umum jika mereka sedang dalam perkara? Polri tidak dalam kapasitas untuk mengarahkan mereka untuk menempuh jalur restoratif justice. Namun dalam proses, bila mereka mendapatkan ada mediator, kemudian ada pihak-pihak yang memang bisa mengambil jalan tengah, kemudian diambil keputusan itu, maka dengan sendirinya kita harus ikuti. Karena kembali pasal 14 ayat 1 huruf K Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian itu wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Nah, terakhir sebagai penutup nih Pak, apa harapan Bapak untuk masyarakat yang bisa Bapak sampaikan? Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan, kemudian kalau terdapat tindakan-tindakan penyidik di luar ketentuan, harus punya keberanian melaporkan kepada atasan penyidik. Kemudian jangan pernah mau dipengaruhi oleh siapapun, kecuali memang secara sadar para pihak yang berperkara ini ingin menempuh jalur hukum atau jalur melalui restoratif justice, sepenuhnya adalah merupakan kesadaran dari para pihak tanpa campur tangan dari pihak manapun, dan berani untuk mengajukan komplain bila terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi restoratif justice yang dilaksanakan oleh anggota. Semua negara sekarang sedang menghadapi pandemi COVID, tentunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya didukung oleh seluruh stakeholder termasuk TNI Polri adalah dalam rangka untuk melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19, termasuk upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Khusus kepada APH, karena pandemi COVID ini dampaknya kemana-mana, sektor ekonomi, sektor wisata, transportasi, dan lain sebagainya. Tentunya kita mengharap aparat penegak hukum juga menahan diri dengan mendukung seluruh program pemerintah agar ekonomi cepat pulih. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktu dan jawabannya. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa mencerahkan masyarakat, khususnya mengenai restoratif justice ya Pak. Demikian bincang singkat saya bersama dengan Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH, selaku Kabar Reskrim Polri. Sebagian masyarakat merasa hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Restoratif justice menjadi sebuah solusi dalam mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Saya Yohana Gabriela. Salam presisi.